Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Berjumpa lagi di tutorial Dolmen untuk materi pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan Smart APBS Creator. Oke Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita masuk ke pertemuan kelima yaitu dengan materi Step Make Interaction. Perlu diketahui Bapak Ibu, jadi di SAC juga menyediakan fasilitas untuk membuat interaksi slide-slide yang kita buat ini. Nah, adapun yang bisa diberikan interaksi, itu yang pertama adalah hotspot, yang kedua adalah image, dan yang ketiga adalah button. Nah, pertama-tama kita akan praktekkan bagaimana di section opening ini bisa untuk masuk ke dalam section home ya. Pertama-tama kita akan membuat yang namanya hotspot ya. Apa itu hotspot? Hotspot itu adalah lapisan tipis yang siap untuk diberikan perintah. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Caranya klik insert, klik hotspot. Nah, di sini akan muncul ya tampilan biru-biru ini. Nah, ini bisa diatur. Bisa kita lebarkan, bisa kita tinggikan atau turunkan. Nah, karena ini nanti akan diaplikasikan ke sini, untuk itu kita lapisi aja ini button masuk ini dengan lapisan hotspot. Kita geret seperti ini, terus seperti ini, hingga menutupi gambar button masuk. Nah, langkah selanjutnya adalah memberi perintah. Nah, di sini kalau Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini ada menu edit, insert, template, animasi, sama interaksi. Nah, di sini kita akan menggunakan menu interaksi. Nah, logikanya seperti ini, Bu. Jadi, ketika ya hotspot ini disentuh, maka akan berpindah halaman ke section home. Oke, saya ulangi. Ketika hotspot ini disentuh, maka akan berpindah di section home. Nah, perintahnya seperti ini. Di interaksi, ya, ini kita klik ya. Kita klik hotspotnya. Jadi ini kalau mau diberi nama, Bapak Ibu bisa klik layar di sini. Terus di sini ada hotspot 1. Nah, ini kita bisa rename. Ya, bisa kita rename, double klik seperti ini. Terus dikasih di rename home. Nah, ini untuk menandakan bahwa ini adalah hotspot home. Saya ulangi, ketika ini ditekan atau disentuh, maka hotspot home akan berpindah halaman ke section home. Nah, di sini kan ada 3. Di lembar kemanakah? Dia akan meluncur ke lembar ini. Pertama, diklik sampai select page-nya masuk ke sini, klik submit. Nah, kita coba ya. Jadi kita preview. Ketika tombol masuk ditekan, otomatis akan menuju ke section home. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini ada banyak tombol-tombol yang harus kita beri perintah. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa yang namanya tombol yang bisa diberi perintah yang pertama adalah hotspot, yang kedua adalah image, yang ketiga adalah button. Nah, kita di sini karena desain kita ini kita di software yang lain, makanya tombol-tombol ini tidak berbentuk image lagi, tapi menjadi satu kesatuan menjadi background. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Oke, kita buat hotspot.
ya untuk menutupi button-button ini. Ya, usahakan menutupi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu copy, Ctrl C, Ctrl V, ya, tarik sini, Ctrl C, Ctrl V, tarik sini. Di situ ada garis ya Bapak Ibu ya. Garis itu fungsinya adalah untuk meluruskan. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Nah, setelah ini kita akan merename ya hotspot ini menjadi sesuai dengan eh, nama daripada tombolnya. Nah, harusnya hotspot ini berada di paling atas sendiri. Kita atur, kita tarik ya. Terus yang ini di mana? Ini di nomor 2. Yang ini dia di nomor 3. Yang ini di nomor sini 4. Yang ini di nomor 5. Ya, sudah urut. Nah, sekarang kita double klik, ganti. Sini home. Kenapa harus di rename Bapak Ibu? Untuk memudahkan kita dalam memberi perintah nanti mengkontrol KD IPK. Nah, double klik ya untuk merename materi. Sini evaluasi. Ini developer. Nah, seperti ini Bu. Untuk memudahkan kita semua dalam memberikan perintah nantinya. Ya. Terus, langkah selanjutnya bagaimana? Selanjutnya seperti tadi, kita akan mengelingkan ya, memberi perintah kepada tombol-tombol ini. Caranya seperti tadi, di interaksi. Ketika tombol home ini ditekan, maka tombol home ya, dilihat sekarang. Ini perbedaannya. Kalau kita sudah merename itu gampang daripada tadi masih namanya sama, itu mempersulit kita. Tombol home akan switch page kemana? Ke home ya, ke section home, tapi yang ini submit. Terus selanjutnya ketika ini disentuh, maka hotspot KIKD akan memindahkan kita ke halaman ini ya. Terus untuk materi sama, ketika tombol materi disentuh, maka tombol materi akan memindahkan kita ke konten atau materi di sebelah yang paling depan. Submit. Terus dievaluasi sama, ketika tombol evaluasi disentuh, maka tombol evaluasi nanti akan ke evaluasi. Iya, halaman pertama. Terus developer. Ketika tombol developer disentuh, maka tombol developer akan memindahkan kita untuk berpindah ke mana? Ke section developer. Klik. Nah, kita coba yuk. Nah, berfungsi tidak? Preview. Home. Nah, akan berpindah ke sini. Nah, ini tombol home-nya belum jalan, Bapak Ibu. Terus, K, D, IPK. Klik. Nah, yang penting sudah menuju ke lokasinya masing-masing. Materi. Nah, ini sudah ke materi. Terus, evaluasi. Nah, sudah evaluasi. Yang terakhir, developer. Oke, sudah beres. Nah, tinggal di sini, Bapak Ibu, karena ini adalah home-nya dari aplikasi kita. Untuk itu, kita perlu memberikan ini akses, ya, memberikan akses setiap kita pindah halaman bisa menuju ke sana. Nah, caranya bagaimana? Caranya, nah, seperti yang akan saya katakan tadi, bahwa yang namanya di sini yang bisa diberi perintah adalah yang pertama adalah hotspot, image, dan button. Nah, ini masuknya adalah button atau tombol. Di sini simbolnya tombol home, tapi sebenarnya ini belum bisa
bekerja karena belum kita perintahkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya klik tombol home. Ketika button home ini ditekan, maka button home ini akan, nah, di bawah ya, di bawah flip tuh, flip switch page ya, mohon maaf, switch page ke home halaman ini. Klik. Nah, kita coba ya, view. Ketika kita klik ini akan berpindah ke sini. Klik ini, klik ini. Nah, berfungsi. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika kita berada di selain tombol tadi, itu kan tidak ada perintah untuk menuju ke home. Makanya di setiap lembar kita kasih tombol home. Nah, caranya bagaimana? Cukup Bapak Ibu mengcopy ini aja, Ctrl C, Ctrl V. Nah, yang jadi pertanyaan, kita harus memberi perintah lagi apa tidak? Ya, tidak perlu Bapak Ibu. Kita coba. Jadi, yang namanya image kalau sudah diberi perintah, dia akan perintahnya itu akan mengikuti. Contohnya seperti ini. Nah, jadi di home, di KDEPK, ya tanpa kita memberi perintah, itu otomatis sudah menuju ke home lagi. Nah, makanya ini kita perlu ini pastekan di sini, misalkan Ctrl C, pindah ke sini. Nah, ini kan sudah ada ya. Hapus saja, ganti dengan yang tadi. Nah, karena ini yang sudah ada perintahnya. Yang ini juga sama. Paste, Bapak Ibu. Terus, yang ini juga sama. Paste lagi. Disesuaikan ya, besarnya ya. Terus, mana lagi? Bus turistik belum ada, paste lagi. Nah, usahakan ketika mendesain ada space ya Bapak Ibu, space untuk tombol-tombol ini. Nah, khusus untuk di sini kita tidak usah beri apa namanya, tombol home ya. Nah, di sini perlu ya Bapak Ibu ya, kasih tombol home. Mau taruh di mana silahkan. Nah, terus yang di sini ini ganti ya, ganti yang sudah ada perintahnya maksudnya. Nah, sekarang itu tombol home itu sudah template di mana-mana itu dan nempel ya Bapak Ibu. Kita preview. Ini belum bekerja Bapak Ibu, yang sudah bekerja yang ini ya. Kita kan tadi baru masuk di KIKD, belum ke materi ya. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memberi hotspot ya, karena tombol-tombol ini bukan image tapi background, makanya kita akan insert yang namanya hotspot. Sudah mulai hafal ya Bapak Ibu ya. Hotspot itu fungsinya untuk ya melapisi ya background yang kita asumsikan menjadi tombol Ctrl C, Ctrl V, atau langsung saja itu sini kita atur ya sedemikian rupa ya. Kita atur, kita hapus yang tidak diperlukan. Nah, seperti ini. Nah, seperti tadi kita akan atur posisinya. Nah, misalnya ini harusnya kan di atas sendiri ya. Kita drag ke atas. Ini urut nomor 2, ini urut nomor 3, ini urut nomor 4, dan ini sudah betul di nomor 5. Nah, tinggal kita beri yang namanya
Di-rename ya. Rustic ya, sesuai dengan ini. Klasik, minimalis, futuristik, eclectic. Nah, sudah ini. Nah, tinggal kita beri perintah. Seperti tadi, ketika kita tekan tema rustic, harusnya akan berpindah ke halaman rustic. Nah, caranya seperti tadi, klik ya di interaksi. Ketika tombol tema rustic ditekan, maka pilih ya, Bu, sesuai dengan tombolnya. Switch speech. Kemana? Ke konten, jelas. Ke sini. Submit. Nah, terus ketika tema klasik ditekan, maka tema klasik akan switch speech kemana? Yang tadi kan ini ya, sekarang ini. Klik. Nah, tema minimalis ketika ditekan, maka minimalis akan switch speech kemana? Sini. Klik futuristik. Ketika futuristik ditekan, maka futuristik akan berpindah halaman kemana? Sini. Ingat ya, sampai merah, tombol merahnya, dan pastikan muncul di slide speech. Terus titik ekletik, ketika ini ditekan, maka ekletik akan switch speech ke halaman terakhir. Ah, oke Bapak Ibu. Kita coba ya. Klik preview. Klik tema rastek. Ah, berhasil. Berhasil ya. Di sini ketika ini ditekan ternyata belum terjadi apa-apa. Nah, nanti aja. Materi. Nah, harusnya harusnya kan tombolnya bukan home ya. Kita harus ke menu ini lagi misalnya nih, klasik ya. Harusnya saya cari tombol yang untuk menuju ke ini, ke halaman depannya ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita buat tombol back to materi harusnya. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana membunyikan sound yang ada di sini dan membuat tombol back. Ya, pertama kita tombol back aja dulu lah. Ketika tombol back ini disentuh, maka tombol back akan switch space ke mana? Ke konten, ke ini halaman pertama. Klik. Nah, kita coba ya. Ketika tema rastik diklik, terus kita mau kembali lagi ke sana, bukannya home yang kita tekan, tapi yang sebelah sini. Klik. Ya, oke. Jadi ya. Nah, lihat lagi. Yang ini kan ada sound ya. Ketika ini diklik, maka soundnya bunyi. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Ketika ini ditekan, maka musik ini akan sedang ketika ini disentuh, maka oh ya, saya salah, maaf. Ketika ini disentuh, maka musik musik plastik ini akan play, akan bunyi. Nah, bedanya dengan yang tadi, kita harus klik add sini, klik. Ah, kita coba ya, kita preview. Ketika kini ditekan, otomatis. Nah, sekarang
keluar ya, keluar suaranya. Jadi saya ulangi, ketika ini ditekan, maka ini sound yang ada di sini play. Gitu ya. Nah, sekarang yang jadi masalah ketika di sini halaman 2 ini sudah ada soundnya, apakah kita hanya cukup copy paste terus bisa jalan musik yang ada di sini? Oh, tidak Bapak Ibu. Kita harus memberi perintah ini khusus ini. Tapi kalau yang ini back to menu awal, ini kita tinggal copy paste saja. Ini tidak butuh perlakuan khusus ya. Yang butuh perlakuan khusus yang sound itu tadi Bapak Ibu. Jadi khusus sound itu kita harus setting satu persatu, lembar demi lembar. Nah, ini ketika ini disentuh, maka karena di sini lembarnya beda, ini di tema klasik, play, jalan. Ya, ini kita copy, paste lagi di sini. Ya, kita pastikan ketika ini disentuh, maka di sini soundnya bukan klasik lagi, tapi minimalis. Play. Jangan lupa di add ya. Terus di copy lagi Bapak Ibu. Sini, ini diposisikan. Ketika ini sentuh, maka musik futuristiknya play. Oke, ini di copy lagi di tema ekletik terakhir. Ya, ketika ini ditekan, maka tema ekletiknya play. Gimana Bapak Ibu? Sampai di sini jelas nih, kita coba nih. Dari awal lah, dari awal. Review. Kita klik masuk, akan menuju ke halaman ini. Kita klik ke materi, kita klik tema rastik. Nah, ininya udah jalan, bagus, back, jalan, klasik. Ini jalan. Nah, sekarang ininya jalan enggak? Nah, jalan, back, ekletik, jalan enggak? Jalan, ini jalan enggak? Oke, berhasil. Alhamdulillah. Itu Bapak Ibu terkait dengan apa namanya? Make interaction khusus di materi. Nah, untuk yang di soal akan saya bahas tersendiri. Oke, Bapak Ibu, silahkan mencoba. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.